Salam sejahtera. Saya Eli Esra Kudubun, dosen di program studi Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah multikulturalisme dengan bobot 3 SKS. Melalui kajian teori dan studi kasus, mata kuliah ini mendorong kemampuan mahasiswa berpikir kritis, reflektif, dan partisipatif dalam menyikapi isu-isu multikultural. Nah, berdasarkan 2 CPL ini, dirumuskan 4 capaian pembelajaran mata kuliah multikulturalisme, yakni 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dalam menjelaskan model-model pengelolaan keanekaragaman sosial budaya. 2. Mahasiswa mampu menelaah kebudayaan dalam perspektif sosiologi guna mengembangkan perspektif interkultural dalam struktur politik masyarakat multikultur. 3. Mahasiswa mampu menguraikan secara kritis permasalahan sosial yang berkaitan dengan isu-isu keberagaman, diskriminasi, integrasi, dan disintegrasi. 4. Mahasiswa mampu merancang desain penelitian untuk mengkaji dinamika multikulturalisme dengan memperhatikan konteks sosial budaya baik pada level lokal, nasional, maupun global. Nah, untuk mencapai ideal-ideal CPMK ini, materi pembelajaran yang disiapkan untuk mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Sejarah perkembangan multikulturalisme dan model-model pengelolaan keanekaragaman. 2. Kebudayaan dalam perspektif sosiologi. 3. Struktur politik masyarakat multikultur. 4. Kesetaraan dalam masyarakat multikultur. 5. Logika evaluasi antar budaya. 6. Gender dan pluralisme di Indonesia. 7. Politik, agama, dan kebebasan berbicara. Dan 8. Berupa studi lapangan dengan tema gastronomi Salatiga dalam perspektif multikulturalisme. Untuk membahas materi-materi ini, ada 2 referensi utama yang dipakai, yakni bukunya Biku Parek dengan judul Rethinking Multiculturalism dan bukunya Robert Hefner dengan judul Politik Multikulturalisme. Bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran dalam perkuliahan ini untuk CPMK 1 sampai dengan CPMK 3, bentuk pembelajaran yang digunakan adalah kuliah tatap muka di kelas dengan menggunakan metode diskusi interaktif. Sedangkan untuk CPMK 4, bentuk pembelajaran yang digunakan adalah penelitian dan tutorial. Sedangkan asesmen dalam metode kuliah ini adalah untuk CPMK 1 sampai dengan CPMK 3, bentuk asesmennya menggunakan model formatif berupa laporan baca, individu, keaktifan diskusi, dan kuis untuk setiap materi perkuliahan. Sedangkan untuk CPMK 4 menggunakan Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa secara berkelompok akan menyusun instrumen penelitian, melakukan wawancara atau pengambilan data lapangan, dan berdasarkan data lapangan tersebut menyusun atau menulis artikel ilmiah. Bobot penilaian untuk tiap CPMK, CPMK 1 kami memberi bobot 10%, CPMK 2 dengan bobot 16%, CPMK 3 dengan bobot 32%, dan CPMK 4 dengan bobot 42%. Demikian penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Berikut rekaman video pembelajaran pada pertemuan ketiga mata kuliah ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas satu topik, judulnya adalah model-model pengelolaan keanekaragaman, ya, keanekaragaman budaya. Nah, model pengelolaannya ada beragam macam, ya.
secara klasik sebenarnya orang mengenal ada 3 model secara klasik ya, artinya yang tradisional yang lama gitu. Secara teoritis, secara klasik orang mengenal 3 model. Dan kalau kita lihat dalam konteks sejarah perjalanan Indonesia, sebenarnya sudah muncul pola-pola itu ya. Ada, kalau pernah dengar atau pernah membaca misalnya tulisannya Furnival, J.S. Furnival ya, ketika dia melakukan penelitian terkait dengan masyarakat Hindia Belanda itu sebelum ada Indonesia, kan dia kemudian membagi masyarakat Hindia Belanda itu dalam 3 klasifikasi ya. 3 klasifikasi yang kemudian disebut dengan masyarakat majemuk atau masyarakat plural. Klasifikasi yang pertama kan dia menyebutnya dengan golongan kulit putih ya. Mereka itu adalah Belanda ya, orang Barat gitu. Klasifikasi kedua dia menyebutnya dengan golongan pedagang ya. Di dalamnya itu ada Cina, ada Arab gitu ya. Ada Gujarat gitu, golongan pedagang. Lalu di bawahnya atau di dalamnya lagi ada golongan yang ketiga yang disebut dengan pribumi. Saya dan Anda ini ya masuk kategori itu ya, pribumi. Yang berjajah. Jadi tenaga kerja. Ya, kategori yang mirip-mirip juga kalau misalnya kita lihat baca atau pernah membaca pikirannya Clifford Geertz. Kalau tadi Furnival melakukan penelitian tentang masyarakat Hindia Belanda, Clifford Geertz lebih spesifik di situ ketika dia bicara tentang masyarakat Jawa ya. Di dalamnya juga dia menemukan ada multi nilai ya, sistem nilai yang plural ya. Yang kemudian membagi masyarakat Jawa itu sekalipun hanya melakukan penelitian di satu desa gitu. Tapi kemudian melihat tipologi masyarakat Jawa itu mirip-mirip yang dibangun oleh Furnival. Miripnya adalah ada 3 kategori. Di masyarakat Jawa menurut Clifford Geertz ya, kan ada 3 golongan juga di situ ya. Pertama ada yang disebut dengan golongan pria. Ya. Mereka ini yang punya kekuasaan ini ya. Keraton-keraton ya, dan orang-orang bangsawan gitu. Yang kedua dia sebut dengan golongan santri. Dan yang ketiga yang disebut dengan golongan wongci. Nah, realitas sosial seperti itu juga yang dibayangkan oleh Biku Parek ketika membangun satu paradigma atau cara pandang terkait dengan multikulturalisme. Ya. Lalu dia menulis buku tentang rethinking multikulturalism. Kan kita kemudian mengajukan pertanyaan begini. Untuk apa kita memikirkan kembali keragaman itu? Gitu? Buat apa dipikirkan kembali itu? Indonesia sudah selesai, kita sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika lama sekali kok secara sejarah dan sejarah kita. Pertanyaannya kenapa kita memikirkan kembali keberagaman itu? Itu yang dibayangkan atau dianalisis oleh Biku Parek lewat bukunya. Ya. Jadi Parek membangun satu argumentasi ketika dia mengkaji masyarakat Barat itu, dia menemukan bahwa masyarakat Barat itu sistemnya sangat berkebalikan ya, posisi binar itu. Ya. Ada kelompok pendatang, ada kelompok asli ya, ada kulit putih, ada kulit hitam ya. Politik apartheid di Amerika lama cukup panjang proses itu ya. Ada kelompok pendiri, ada kelompok imigran gitu. Ini satu fakta realitas yang ada pada masyarakat Barat ya. Kalau di kita dengan 2 tokoh tadi kan sebenarnya ada 3 bulan ya. Politik Parek kayaknya di masyarakat Barat itu ya sudah oposisi binar saja. Sehingga muncul pertanyaan begini, kalau model di kita yang tadi diwakili oleh di Indonesia, ya, Indonesia yang tadi diwakili oleh Clifford Geertz dan Furnival dengan yang dibangun oleh Biku Parek, pertanyaannya loh, apa yang kita memaknai dengan keragaman? Keragaman budaya. Cara teori klasik itu, kalau Anda belajar kan kita ketemunya ini ya, ada yang modelnya atau sifatnya vertikal ya.
vertikal. Silakan Troy. Dan ada yang sifatnya horizontal. Dan kita dari Furnival tadi, ya, modelnya ini nih, vertikal, ya. Dari apa namanya, Biku Parek ini modelnya juga vertikal. Ya, yang masuk kategori ini kan sebenarnya tingkat pendidikan, ya. Vertikal itu ya, vertikal itu kan atas bawah ya, struktur tingkat pendidikan, pendapatan, ekonomi dan segala macam ya, kaya miskin. Tapi yang masuk dalam kategori horizontal itu, mungkin tahu? Relasi. Suku, agama, ada di sini tuh. Agama itu kan masih setara semua kan? Ya. Benar enggak? Ya. Cuma praktik orang beragama kemudian membuat dia menjadi minoritas mayor karena terkait dengan lalu yang jumlahnya besar dia menjadi dominan mayoritas, lalu kemudian seolah dia yang memimpin, kan gitu kan? Lalu yang minoritas dia ada di bawah, akhirnya kemudian menjadi vertikal. Tapi posisi agama kan sebenarnya relasi yang horizontal. Nah, berdasarkan ini Biku Parek ini orang ini ya, Biku Parek itu merumuskan 3 bentuk keanekaragaman. 3 ya, 3 bentuk keanekaragaman. Yang pertama, dia menyebutnya dengan keanekaragaman subkultur ya. Subkultur. Tahu subkultur? Subkultur itu individu-individu, orang-orang yang sebenarnya masih terkait dengan nilai dominan, ya, punya nilai bersama secara masyarakat, tapi dia menampilkan perilaku, hobi, keinginan, cara hidup yang berbeda. Ya. Sehingga kemudian membentuk kelompok sendiri, kelompok yang disesuaikan dengan minat atau hobinya, ya. Dia disebut dengan Biku Parek sebagai keanekaragaman subkultur. Yang kedua, dia menyebutnya keanekaragaman perspektif. Artinya individu-individu yang bebas punya pikiran gitu ya, lalu mengembangkan gagasan-gagasan yang berbeda dari nilai dominan dan punya keinginan untuk mengubah nilai yang dominan itu. Ya. Misalnya satu orang Indonesia ini atau semua orang atau Anda di kelas ini ya, ketika melihat yang disebut dengan MBG, kan persepsinya beda-beda semua ya. Iya. Ada yang bilang diterima, ada yang bilang harus ditolak, ada yang bilang belah ya. Lalu yang terima itu kemudian jadi kelompok sendiri gitu. Yang menolak jadi kelompok sendiri, yang apatis tidak ngomong apa-apa jadi kelompok sendiri, jadi minoritas banget di situ. Perspektif. Dan yang ketiga, keanekaragaman komunal. Ya. Suku, agama ya. Dari situ. Nah, 3 model keanekaragaman ini yang kalau kita petakan pertanyaannya adalah bagaimana ini dikelola, kan? Bagaimana dikelola? Nah, teori klasik menghasilkan 3 model pertama. Ya, 3 model awal. Yang pertama orang menyebutnya dengan, atau kalau Anda baca, teman-teman baca bukunya Ricardo Garcia. Ricardo Garcia itu menulis satu buku sekitar tahun 82, nanti bisa dicek terbitnya. Judulnya adalah Teaching in Pluralistic Society. Ya. Dia membagi model itu ada 3 ya. 3 ya. Satu dia sebut dengan melting pot ya. Melting pot 1, tapi bentuknya adalah Anglo-conformity. Ya. Yang kedua, dia menyebutnya dengan melting pot 2, pengembangan dari melting pot 1 itu, tapi yang dia sebut modelnya adalah ethnic synthesis. Dan yang ketiga, modelnya adalah cultural pluralism. Ya.
model yang ketiga atau mozaik analogi. Nah, kalau kita baca tiga model ini, ya, ini dua sintesa etnik dan pluralitas budaya. Nah, kalau kita baca model ini, ya, kita akan ketemu nih. Kalau yang pertama itu, kalau kita kaitkan dengan model-model pengelolaan yang sudah ada, ini orang bisa biasanya menyebutnya dengan asimilasi. Pernah dengar kata itu? Asimilasi. Pembauan. Tetapi model asimilasi itu rumusnya adalah, misalnya rumusnya adalah A tambah B tambah C sama dengan A. Artinya kelompok-kelompok minoritas ini dalam proses pembauran itu menyesuaikan diri dengan kelompok dominan. Yang kedua, biasanya disebut dengan model integrasi. Ya. Integrasionis itu di dalam kehidupan bersama dia akan berupaya menghasilkan satu identitas yang baru. Itu dalam bahasa antropologi biasanya juga disebut dengan amalgamasi. Ya. Dia akan menghasilkan satu identitas yang baru di sini. Beda dengan model asimilasi, ya. Itu orang terintegrasi membentuk satu identitas yang baru. Indonesia misalnya, ya. Integrasionis itu amalgamasi di situ. Ya. Asimilasi sebenarnya juga ada, gitu. Tapi proses menjadi Indonesia itu adalah integrasi amalgama, karena kita yang berbeda-beda tadi itu bersepakat menjadi Indonesia, sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Bersepakat harus punya satu bahasa, sesuatu yang belum pernah ada, karena saya punya bahasa Tei, ini punya bahasa Kalimantan, punya bahasa Jawa. Lalu bagaimana kita harus bertemu? Kita harus sepakat satu bahasa, identitas yang baru. Bahkan agama-agama yang berbeda itu kita juga harus sepakat konsep Tuhan, sehingga muncul Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tuhan yang Maha Esa itu dimunculkan sebagai satu identitas yang mengikat orang Indonesia. Karena saya sebagai orang Kristen yakinnya adalah Allah Tritunggal. Yang Islam yakinnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nggak bisa dipakai dalam konstitusi, tidak disepakati. Maka perlu disepakati yang lain, disebutlah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu bisa dipakai, ya. Lalu yang ketiga, ini yang biasa disebut dengan model pluralis ini, ya. Agak cukup demokratis, ya. Pluralis, ya. Permasalahannya adalah sekalipun dia mengakui perbedaan masing-masing individu dan kelompok yang di model pluralis itu, kelemahannya ada di situ tuh. Dia mengakui bahwa kita berbeda, tapi kemudian tidak diupayakan satu aktivitas tertentu untuk yang berbeda-beda ini bisa bertemu dan bicara. Jadi itu ada kelemahannya model pluralis itu. Nah, kalau penjelasan saya tadi itu, kalau saya buat kira-kira begini modelnya. Jadi subkultur, perspektif, dan komunitas. Tapi tiga model itu, ya, ada di sini. Ada di sini, ya. Tiga model yang saya urai tadi, ya. Nah, kalau melihat tiga model awal ini, kira-kira pendapat Anda tentang ini bagaimana? Sampai mau berpendapat. Kopi ini merepresentasikan apa? Ini kopi, ya? Ya. Ini merepresentasikan apa? Pertanyaannya kan begini. Ada komentar? Kalau saya Kak, kopi itu ya jadi minuman yang apa ya, yang seringkali dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sekalipun saya berasal dari Sumatera, dari Sulawesi atau dimanapun, ya kopi itu udah jadi minuman biasa gitu, udah jadi hal biasa gitu.
Ini kan analog ya. Ya. Kalau saya pakai analog ini untuk melihat ini, Ya. maka kopi ini merepresentasikan apa dari 3 tadi itu, Ya. atau 6 tadi itu, 4 tadi itu. Kan orang bertanya begini, Ya. ini kan ada airnya, Hmm. ini ada gula. Lah. Nah, kok namanya kopi? Nah, Iya, jadi Iya. itu bentuk Asimilasi. asimilasi, benar asimilasi. Ya. Jadi yang gula dan air itu, ya, dipaksa hilang identitasnya untuk membuat ini menjadi enak, gitu ya. Ya. Benar ya? Kalau ini apa namanya dulu? Hah? Ada kacang, gitu ya? Ya. Ada toge, ada telur, ada timun, ada tempe, ada tahu, ada sayur, ada kerupuk ya, kerupuk jangan dilupa ya. Kenapa namanya itu tidak merepresentasi atau menggunakan satu hal dari sini? Kenapa namanya harus gado-gado? Biar masing-masing tidak iri ya. Karena supaya masing-masing tidak iri, masing-masing tidak sakit hati, kita bikin nama yang baru. Itu yang disebut dengan Integration. sama dengan Indonesia kan? Ya. Supaya orang semua yang berbeda itu tidak saling marah, maka dia harus bikin bahasa Indonesia. gitu. Ya. Kalau pakai bahasa Jawa kan orang ini bisa merah. Karena bahasa Jawa kan kita sepakat jadi Indonesia, kita harus bikin bahasa sama ya, gitu. Nah di Kupare menambah 3 model ini menjadi 5. Ya. Jadi kan ada 3 yang awal, di Kupare tambah 5. Sebenarnya sama modelnya ya. Jadi kalau kita lihat model yang dikembangkan oleh Paret, nih ya, dia menyebutnya dengan model solusionis. Solusionis itu sebenarnya sama di sini nih. Ya, kalau Anda kembangkan ya. Karena terasimilasi menuju pada yang satu lalu mempertahankan identitas. Solusionis itu sama mirip dengan segregasi. Ya. Yang kedua akomodatif. Agak bagus di sini sebenarnya dipakai ya. Antara melting pot 1 sama melting pot 2 itu ada model akomodatifnya. Tetapi yang tampak itu biasanya yang mengakomodasi itu kelompok mayoritas mengakomodasi kelompok minoritas. Ya. Jadi minoritas itu hidup atas dasar kebaikan kelompok mayoritas. Di Indonesia ada yang gitu ya. Betul ya. Lalu yang ketiga, Paret menyebut dengan kelompok otonomis ya. Di Indonesia ada semua tuh ya. Orang mau hidup sendiri-sendiri ya. Kita hidup dalam satu negara Indonesia, misalnya saya kasih contoh ya. Kita hidup dalam satu negara Indonesia dengan sistem nilai Pancasilanya, tetapi harus memperlakukan misalnya syariat Islam di Aceh ya. Otonomis ya. Atau kita hidup di Indonesia misalnya tapi harus memperlakukan otonomi khusus di Papua. Ya. Ada model-model kayak begitu tuh. Ya. Jadi negara mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa membuat proses integrasi itu tetap terjadi, ya. Lalu kemudian dipakai model-model otonomis. Yang kelima ada model kosmopolitan ya. Yang keempat dulu, yang keempat ada model ini yang paling menarik sebenarnya di model keempat ini. Dan ini yang sebenarnya diusung oleh Biku Paret. Interaktif yang kritis. Ya. Jadi orang yang berbeda, kita yang berbeda semua ketemu bicara, lalu kemudian merumuskan nilai baru yang bisa dipakai secara bersama-sama. Bisa terjebak dalam proses amalgamasi, integrasi mungkin saja ya. Integrasi kognisi. Tapi karena dia menjadi perspektif dalam keanekaragaman, dia jadi model interaksi kesehari. Itu sama dengan kalau Anda lihat dalam teori sosiologi, pernah dengar Peter Berger ya, internalisasi, eksternalisasi objek
ketemu bicara menghasilkan satu aturan baru. yang bisa mengikat dua orang yang bicara itu. Ya, di sini. Lalu yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan ya. Kayak begini orang yang nggak punya identitas nih. Kalau sudah sampai ke sini ya, identitasnya hilang. Orang nggak penting saya orang K, yang penting adalah saya pendukung kemanusiaan di dunia kan gitu. Identitasnya hilang. Ya. Nah semua ini 6 atau 8 model itu ada dalam kehidupan kita di Indonesia. Pertanyaannya kita menggunakan yang mana? Nah kalau kita sepakat dalam konteks Indonesia, saya sederhanakan saja polanya, nanti bisa dibaca. Nah kalau kita sepakat dalam konteks Indonesia, kalau kita mau pakai yang mana? Karena semuanya ada. Di Indonesia itu semuanya ada. Semua pola ini ada di Indonesia. Sebenarnya kita mau pakai yang mana? Kita diikat dengan satu konsep yang disebut dengan gotong royong. Kayak gitu. Nah, multikulturalisme ini kan satu fenomena baru saja. Kan? Multikulturalisme itu dia muncul sebagai kebijakan pengelolaan keanekaragaman oleh negara baru sekitar tahun 80-an di Kanada. Ya, awal mulanya muncul di sana. Indonesia 1945 orang sudah sepakat Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda itu satu itu. Kan gitu kan? Disambung dengan Tanhana Dharma Mangwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Indonesia sudah sepakat itu. Permasalahannya adalah di dalam praktek bernegara kita itu kebanyakan orang pintar tapi sepertinya masih kurang orang jujur. Kan gitu? Jujur untuk mengatakan bahwa kita berbeda dan berbeda ini tidak menjadi masalah. Mari kita duduk dan bicara. Ya. Undang-undang dasar itu menjamin semuanya. Ya. Tapi kenapa orang bikin tempat ibadah dilarang? Kan itu masalahnya di situ. Jadi kita itu kurang interaksi yang kritis. Kurangnya di situ tuh. Ya, Indonesia. Pancasila menyelesaikan semua hal di situ dalam konteks itu. Kalau kita baca Soekarno misalnya 1945 ketika dia bicara Pancasila, kan dia ngomong ada lima nilai ya, sudah hafal sama kan? Tapi dia bilang kalau tidak suka, ini saya peras jadi 3 saja. Sosionasionalis, sosiodemokrasi, ketuhanan. Kalau tidak suka 3 itu saya peras saja jadi 1. Ekasila namanya. Ya, gotong royong. Nah kalau yang berbeda tadi, kita yang berbeda ini dipandu dengan nilai gotong royong itu, maka sebenarnya tidak ada konflik. Ya. Akan cukup baik menghindarkan konflik etnik, konflik agama, ya, dan konflik yang lain-lain. Kalau basisnya adalah gotong royong. Masalahnya di kita di Indonesia itu ya, ada yang gotong, ada yang royong. Ya. Tidak kerjasama. Ya. Kita datang ketemu yang lain kerja, yang lain bicara. Repotnya di situ tuh. Maka perlu menginspirasi masing-masing orang untuk kemudian melihat satu realitas, karena semua model itu diterima dalam perspektif multikultur. Tinggal kemudian kita sepakati model yang mana. Kebetulan Indonesia sudah menyepakati model Pancasila ini, yang di dalamnya ada gotong royong. Mau nggak lakukan itu? Kan itu pertanyaan kan? Ya. Kalau orang bangun tempat ibadah bisa dilarang, bantu kerja aja, gitu. Supaya aman kan gitu? Iya. Begitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Nanti silakan masing-masing aksen di siasatnya masing-masing. Lalu kita akan ketemu minggu depan, kita akan bahas topik yang berbeda.